Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam soal-soal SBMPTN. Materi kali ini yang kita pelajari yaitu soal pertidaksamaan rasional. Kita baca bersama-sama ya. Nomor 1, itu diambil dari soal UTBK SBMPTN Soshum tahun 2020. Jika A lebih kecil atau sama dengan X dan lebih kecil atau sama dengan B adalah solusi dari X kuadrat minus X minus 12 per X kuadrat plus 2X plus 3 lebih kecil daripada 0, maka nilai dari B minus A adalah, dan di sini pilihannya yaitu A 4, B 5, C 6, D 7, dan E 8. Soal nomor 2, ya, ini diambil dari UTBK SBMPTN Soshum tahun 2013. Jika min 2 lebih kecil dari A lebih kecil daripada minus 1, maka semua nilai X memenuhi pertidaksamaan X kuadrat plus 2X minus 3A per X kuadrat plus 4X lebih besar daripada 0 adalah, di sini pilihannya yaitu A, X lebih besar daripada minus 4, B, X lebih kecil daripada minus 2, C, minus 4 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 0, D, X lebih kecil daripada minus 4, atau X lebih besar daripada 0. E, X lebih kecil daripada minus 2 atau X lebih besar daripada 1. Soal nomor 3, ini diambil dari UTBK SBMPTN Soshum tahun 2019. Jika A lebih kecil daripada X lebih kecil daripada B adalah solusi dari X kuadrat plus X plus 3 per X kuadrat minus X minus 2 lebih kecil daripada 0, maka nilai dari B minus 2A adalah berapa? Di sini pilihannya yaitu A1, B2, C3, D4, dan E5. Sekarang kita kerjakan satu-satu ya. Nomor 1, jika A lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan B adalah solusi dari X kuadrat minus X minus 12 per X kuadrat plus 2X plus 3 lebih kecil atau sama dengan 0, maka nilai B min A adalah, nah, di sini rumus yang kita pakai adalah ini adalah rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Kemudian kita harus periksa ya satu-satu. Kita periksa pembilangnya dulu, kemudian kita periksa penyebutnya. Nah, kita periksa pembilangnya. Di sini kan X kuadrat minus X minus 12 ya. Kita periksa. Di sini kan A-nya adalah 1, B-nya adalah min 1, dan C-nya adalah minus 12. Kemudian kita masukin ke rumus ini ya, rumus diskriminan ya. Nah, kita masukin min 1 kuadrat minus 4 kali 1 kali minus 12. Di sini hasilnya adalah positif ya. Nah, di sini ada hasilnya positif. Kemudian kita lihat, kita periksa yang penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, kita periksa lagi, kita masukin ke persamaan diskriminan ini ya. D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Di sini kan A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 3. Kita tinggal masukin aja ya. Kita adalah B kuadrat minus 4AC. Di sini hasilnya adalah negatif. Kemudian kita, karena yang di pembilangnya adalah positif, yang penyebutnya adalah negatif, makanya yang kita pakai adalah yang pembilangnya aja ya, yang X kuadrat minus X minus 12
Ini yang kita pakai, lebih kecil atau sama dengan 0. Setelah ini langkahnya adalah kita harus memfaktorkan ini persamaan ini, dan kita faktorin ya. Hasilnya kan adalah X plus 3. Di sini X minus 4 lebih kecil atau sama dengan 0. Kemudian setelah kita faktorkan, berarti kita mendapatkan X1-nya adalah minus 3 dan X2-nya adalah 4. Nah, sesuai dengan pertanyaan ini ya, yang di atas tuh. Ya, sesuai kan? Nah, di sini kita dapatkan A-nya adalah minus 3 dan B-nya adalah 4. Ya. Dan kemudian kita lihat yang dimintakan adalah nilai dari B minus A. Jadi nilai dari B minus A. Kita masukin nih, B-nya adalah 4, A-nya adalah minus 3. Ya, pada saat kita hitung hasilnya adalah 7. Jadi jawabannya adalah D. Gampang ya? Nah, ini adalah jawabannya. Sekarang kita pengen tahu ya kira-kira seperti apa ya grafiknya. Grafik yang pembilang adalah X kuadrat min X minus 12 kita lihat, dan kita lihat grafik yang penyebutnya karena negatif ya, kita lihat sekarang. Nah, ini yang hijau ini adalah grafik yang D lebih besar daripada 0. Ini yang grafik yang positif. Sedangkan yang biru ini yang menggantung adalah grafik yang negatif. Makanya yang kita pakai adalah yang ini ya, yang lebih besar daripada 0. Nah, gampang ya. Sekarang kita menyelesaikan soal nomor 2. Nomor 2, jika minus 2 lebih kecil daripada A lebih kecil daripada minus 1, maka semua nilai X memenuhi pertidaksamaan X kuadrat plus 2X minus 3A per X kuadrat plus 4X lebih besar atau sama dengan 0 adalah. Nah, bedanya antara nomor 1 dengan nomor 2. Nomor 1 ini tadi lebih kecil ya, sekarang nomor 2 ini adalah lebih besar. Nah, tapi di sini udah diketahui ya, A-nya adalah antara minus 2 dan minus 1. Jadi kita harus periksa juga ya, satu-satu ya. Jika A-nya minus 2, nah kita lihat, jika A-nya minus 2, kita masukin ke persamaan ini nih, X kuadrat plus 2X minus 3A. Kita masukin A-nya minus 2 ya. Nah, kemudian kita dapatkan persamaannya adalah X kuadrat plus 2X plus 6. Ini adalah persamaannya. Kemudian kita periksa lagi ya, karena kita harus periksa determinannya, diskriminannya, D-nya itu gimana ya. Kita masukin B kuadrat minus 4AC. Jadi sesuai dengan rumus ini, D-nya ternyata hasilnya adalah negatif. Oke. Nah, setelah ini kita periksa lagi. Tadi kan baru A-nya minus 2 ya. Kita masukin A-nya yang minus 1. Kita masukin, dapatnya X kuadrat plus 2X kali ini min 3 kali ini minus 1. Oke. Pada saat kita hitung ternyata hasilnya berapa? Hasilnya adalah X kuadrat plus 2X plus 3. Ini hasilnya. Kemudian kita baru periksa dengan rumus D ya, yang B kuadrat minus 4AC ya. Kita masukin ke rumus diskriminan. Hasilnya di sini adalah negatif. Nah, jadi dua-duanya negatif ya. Sekarang kita periksa yang penyebutnya. Di sini kan penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah X kuadrat plus 4X. Kita periksa dulu. Nah, kita periksa X kuadrat plus 4X gimana nih? Kita periksa ya. Nah, kita periksa D, B kuadrat kan min 4AC ya, rumus sesuai dengan rumus ini. Kita masukin A-nya kan adalah 1, B-nya adalah 4. Jadi 4 kuadrat minus 4 kali 1, dan di sini nggak ada C-nya, jadi C-nya dianggap 0. Oke. Hasilnya kan adalah ini 16 ya, jadi positif. Nah, berarti persamaan ini yang kita pakai adalah penyebutnya aja. Ya, gampang ya. Jadi X kuadrat plus 4X lebih besar daripada 0. Oke, ini aja yang kita pakai. Kemudian kita harus faktorin ya. Jadi X plus 4 lebih besar daripada 0. Di sini didapatkan X-nya adalah minus 4 atau X-nya lebih besar daripada 0. Di sini karena tandanya awalnya lebih besar, maka ini kayak terpisah nih, lebih kecil daripada minus 4 atau X lebih besar daripada 0 gitu ya. Kalau di grafik ini bentuknya seperti ini ya. Di garis bilangan bentuknya di sini.
Jadi ini adalah lebih kecil daripada minus 4, lihatin lebih kecil daripada minus 4 ke sana, ke kiri. Dan lebih besar daripada 0, ini arahnya ke kanan ya. Jadi jawabannya adalah D. Gampang ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih, kira-kira seperti apa ya grafiknya. Kita lihat. Nah, ini dia grafiknya. Yang merah ini adalah yang D lebih besar daripada 0. Yang biru ini adalah D yang lebih kecil daripada 0. Yang hijau ini adalah D yang lebih kecil daripada 0. Jadi, kalau D lebih kecil daripada 0 artinya dia tidak memotong sumbu X. Ya, sedangkan D lebih besar daripada 0 artinya dia memotong sumbu X gitu ya. Gampang ya? Nah, sekarang kita kerjakan soal nomor 3. Nomor 3 pertanyaannya yaitu jika A lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada B adalah solusi dari X kuadrat plus X plus 3 per X kuadrat minus X minus 2 lebih kecil daripada 0. Maka nilai B minus 2A adalah berapa? Di sini rumus yang kita pakai juga sama, yaitu D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Ya, ini sama ya. Seperti tadi, seperti soal nomor 1 dan nomor 2, langkah pertama yaitu adalah kita periksa. Ya, kita periksa satu-satu ya, kita periksa pembilangnya, kemudian kita periksa penyebutnya. Nah, di sini kan pembilangnya yaitu apa? X kuadrat plus 4 plus X plus 3. Jadi kita periksa ya, X kuadrat plus X plus 3, dan di sini didapatkan D-nya berapa? Di sini kan A-nya adalah 1, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah 3 ya. Bisa ya? Nah, di sini kita tinggal masukin nih rumusnya nih. B kuadrat minus 4AC. Jadi kita masukin 1 minus 4 kali 1 kali 3. Di sini kita dapatkan hasilnya adalah negatif. Ya. Kemudian kita lihat penyebutnya. Penyebutnya berapa? Menyebutkannya adalah X kuadrat minus X minus 2. Nah, kita periksa ya, X kuadrat minus X minus 2. Kita periksa D juga pakai rumus yang di atas. D, ini kan di sini dapatkan A-nya adalah 1 ya. B-nya adalah minus 1 dan C-nya adalah minus 2. Jadi kita tinggal masukin ya, B kuadrat minus 4AC. Oke, gampang. Dan di sini didapatkan hasilnya adalah positif. Berarti yang kita pakai yaitu yang positif. Yang penyebut ya. Nah, ini adalah penyebutnya, berarti lebih kecil daripada 0. Oke. Kemudian kita harus faktorin ya. Kita faktorin. Di sini didapatkan X plus 1 dan X minus 2. Ini hasil faktornya lebih kecil daripada 0. Di sini didapatkan X1-nya adalah minus 1 dan X2-nya ini adalah 2. Karena dia lebih kecil daripada 0, jadi bentuknya seperti ini ya. Min 1 X minus 2. Nah, ini harusnya tidak ada sama dengan nih. Oke. Ya. Kemudian yang diminta apa sih? Yang diminta adalah B min 2A. Berarti B min 2A. Di sini kan didapatkan A-nya adalah minus 1 dan B-nya adalah 2 ya. B min 2A tinggal masukin 2 min 2A ya. Hasilnya adalah 4. Gampang ya. Jadi jawabannya adalah D. Tuh ya, gampang. Sekarang kita pengen tahu nih kira-kira seperti apa sih grafiknya? Ya, grafik yang negatifnya seperti apa, grafik yang positif seperti apa. Kita lihat. Nah, ini grafik yang memotong sumbu X ini, yang biru ini adalah grafik yang positif. Sedangkan grafik yang hitam ini yang tidak memotong sumbu X, ini adalah grafik yang negatif. Nah, ini dia. Gimana? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa membuat kalian lebih bersemangat lagi untuk belajar soal-soal SBMPTN. Sampai jumpa.